Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang gejala sosial akibat perubahan sosial. Yang pertama yaitu globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses perubahan sosial pada skala lintas batas. Globalisasi mengacu pada suatu kondisi perubahan sosial yang ditandai dengan negara, wilayah, dan masyarakat yang saling terkoneksi. Adapun dampak positifnya, yaitu yang pertama, memungkinkan individu antar negara saling berkomunikasi secara mudah. Yang kedua, pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, masyarakat dari berbagai komunitas saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu membawa nilai-nilai universal. Adapun dampak negatifnya juga, yaitu yang pertama, memunculkan perilaku konsumtif. Yang kedua, menghilangkan tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat. Yang ketiga, memperlebar kesenjangan sosial pada skala lokal, nasional, dan global. Yang keempat, berpotensi menghasilkan kriminalitas skala lintas batas. Dan terakhir, mengancam eksistensi bahasa lokal akibat penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi internasional. Yaitu yang kedua, westernisasi. Westernisasi adalah perilaku meniru gaya hidup masyarakat barat. Pola kehidupan masyarakat barat dijadikan patokan dalam kehidupan, baik dalam berpakaian, berpenampilan, maupun berperilaku karena dianggap budaya masyarakat modern. Gejala sosial dalam berbagai aspek, yaitu yang pertama, perubahan pola pergaulan. Yang kedua, perubahan cara berpakaian. Yang ketiga, gaya hidup. Dan yang terakhir, budaya lokal mulai bergeser oleh budaya barat. Hedonisme. Hedonisme berasal dari kata hedon berarti kesenangan dan isme yang berarti paham atau pandangan. Hedonisme dapat diartikan sebagai suatu pandangan hidup yang mementingkan kesenangan dan kenikmatan dunia sebagai tujuan utama dalam hidup. Dampak yang ditimbulkan, yaitu yang pertama, pergaulan bebas. Yang kedua, cenderung pemalas. Yang ketiga, produktivitas kerja rendah. Yang keempat, memiliki sifat konsumtif. Modernisasi. Dari pengertiannya yaitu bentuk transformasi kehidupan dari tradisional menuju modern. Dampak positifnya yaitu yang pertama, meningkatkan iptek. Yang kedua, mendorong kemajuan dalam berbagai bidang. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Yang keempat, meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, meningkatkan sikap individualitas. Yang kedua, meningkatkan penyamaran lingkungan. Yang ketiga, mendorong pola hidup konsumtif. Yang keempat, meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat. Dan terakhir, menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Multidimensi identitas. Pengertiannya merupakan identitas berbeda atau ganda yang dimiliki seseorang dalam sudut pandang tertentu. Akibat yang ditimbulkan, yaitu banyak identitas palsu beredar di media sosial, misalnya nama, foto, dan pendidikan yang ditampilkan di media sosial. Dalam kehidupan sehari-hari juga bisa digunakan, yaitu ayah berprofesi sebagai dokter dan berperan melakukan pengobatan terhadap pasien. Akan tetapi, identitas tersebut akan berbeda ketika berada di rumah sebagai kepala keluarga. Culture shock. Culture shock terjadi ketika anggota masyarakat mengalami kecemasan yang disebabkan oleh kebudayaan baru yang tidak sesuai dengan kebudayaan dianut sejak lama. Tahap terjadinya culture shock sebagai berikut, yaitu yang pertama, tahap honeymoon atau euforia atau yang disebut dengan fun. Yang kedua, yaitu tahap kritis. Yang ketiga yaitu tahap adjustment.
Yang keempat yaitu tahap fit atau integration, dan terakhir yaitu tahap re-entry shock. 3 dimensi culture shock sebagai berikut, yaitu yang pertama ada affective, yang kedua behavior, dan yang ketiga adalah kognitif. Selanjutnya yaitu culture lag. Menurut pengertiannya adalah perkembangan kebudayaan material yang lebih cepat daripada perkembangan pola pikir. Sebagai contohnya yaitu perkembangan teknologi yang pesat namun tidak diimbangi pengetahuan bijak dalam menggunakannya. Konsumerisme. Konsumerisme merupakan gaya hidup seseorang yang gemar membeli barang secara berlebihan tanpa mempertimbangkan manfaatnya. Konsumerisme mendorong individu untuk bersikap boros. Konsumen cenderung membeli barang yang diinginkan tanpa berpikir manfaat barang yang akan dibeli. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang berbagai negara. Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu gejala sosial yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adapun jenisnya, yaitu yang pertama, pengangguran terbuka. Orang pada usia kerja tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan karena memiliki aktivitas tertentu yang tidak menghasilkan uang, misalnya anak kuliah ataupun anak sekolah. Yang ketiga yaitu pengangguran musiman, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan pada waktu tertentu, misalnya buruh musiman. Yang terakhir yaitu setengah menganggur, yaitu orang yang memiliki pekerjaan paruh waktu. Yang selanjutnya yaitu industrialisasi. Industrialisasi merupakan proses berubahnya mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Cirinya yaitu berdirinya pabrik yang memproduksi barang dengan menggunakan peralatan canggih. Penggunaan peralatan canggih tersebut bertujuan memproduksi barang dalam jumlah besar dengan waktu yang sangat singkat. Berkembangnya industrialisasi juga dapat memperluas lapangan pekerjaan, terserapnya tenaga kerja di berbagai bidang industri. Industrialisasi juga dapat berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik, yaitu menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang terakhir yaitu dekadensi moral. Dekadensi moral adalah penurunan kualitas sikap dan perilaku masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap nilai dan norma. Yang pertama, yaitu angka kriminalitas dalam masyarakat semakin meningkat. Yang kedua, pergaulan bebas marak terjadi di kalangan remaja. Yang ketiga, konflik sosial marak terjadi. Dan yang keempat, tindak pidana korupsi semakin merajalela. Yang kelima, obat-obatan terlarang semakin beredar dalam masyarakat. Dan terakhir yaitu kasus kerusuhan di daerah marak terjadi. Sekian dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum.